Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih. Orang yang sakit kusta selain memang merasakan secara fisik tubuhnya menjadi mati rasa, jari tangan, jari kaki akan terlepas menjadi pendek, dan ia tidak merasa mati rasa. Secara fisik dia menderita, tetapi juga secara psikis, secara mental, orang yang sakit kusta sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Imamat. Mereka itu harus diasingkan. Mereka harus tinggal terpisah jauh dari orang lain. Dan mereka harus menampakkan diri secara fisik, rambutnya harus panjang, lalu mereka harus mengatakan kepada orang lain, najis, najis, supaya orang lain tidak mendekati mereka, dan supaya orang lain tidak tertular penyakit kusta mereka itu. Jadi secara fisik dan psikis mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Karena itu dalam bacaan Injil kita dengar bahwa si kusta itu mendekati Yesus. Itu berarti Yesus sedang berada di luar kota, di tempat perasingan. Dalam bacaan pertama dikatakan para imam harus mengumumkan bahwa orang ini adalah orang yang najis. Jangan mendekati dia dan dia harus dipindahkan ke tempat lain. Tanpa ada solusi bagaimana menyembuhkan orang kusta ini. Tetapi Yesus di tempat di mana orang kusta itu diasingkan, Yesus berada di sana. Karena itu orang kusta itu mendekati Yesus dan meminta, kalau engkau mau, engkau menyembuhkan aku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, poin pertama yang menjadi renungan kita itu adalah yakinlah di mana kita menjadi sendirian dalam hidup, entah pukulan fisik atau psikis, di mana kita diasingkan, kita diisolasi oleh pergaulan sosial. Di sana, di tempat itu, di saat kita berada dalam keadaan kita seperti itu, Yesus ada. Yesus hadir di tempat di saat kita merasakan keterasingan. Nah, bagaimana tugas kita? Tugas kita itu adalah datang mendekati Yesus dan meminta, kalau engkau mau, sembuhkanlah aku. Kalau kita tidak datang berinisiatif untuk meminta, tentu rahmat Tuhan tidak akan bekerja di dalam diri kita. Karena rahmat itu baru bekerja jika kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak meminta, maka Yesus pun tidak memberi apa yang kita minta. Maka orang kusta ini mengajarkan kita bagaimana meminta kepada Tuhan Yesus. Di saat kita mengalami ketertekanan, penderitaan entah fisik maupun psikis. Itu renungan poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ternyata sakit yang membuat orang menderita itu tidak hanya fisik, tetapi juga sakit mental. Henry Nouwen meramalkan bahwa masa depan gereja itu, masa depan kita itu adalah masa di mana umat, generasi itu adalah generasi yang mati rasa. Karena apa? Orang menjadi tidak lagi peduli dengan nasihat orang lain.
Dia menamakan generasi yang akan datang inilah generasi yang tidak memiliki bapa dalam tanda petik. Generasi yang ditandai dengan orang tidak lagi peduli apa nasihat orang. Orang tidak lagi rasa malu terhadap apa yang dia lakukan, salah atau benar. Jika salah pun dia tidak merasa malu. Generasi demikian akan membawa gereja kepada suatu zaman mati rasa. Orang hidup untuk dirinya sendiri. Orang tidak lagi membutuhkan orang lain. Karena itu bisa saja generasi masa depan itu sakitnya bukan sakit fisik, tetapi sakit psikis, kusta secara mental. Tidak memiliki rasa lagi, mati rasa. Dimarahi, ya, tidak malu. Orang menyanyi, dia tidak ikut bergembira, mati rasa. Karena apa? Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Mati rasa. Seperti orang kusta yang mati rasa, demikian juga mati rasa ini juga akan menular pada generasi-generasi yang akan datang. Inilah fakta sosial yang sudah sedang kita alami, di mana orang tidak sibuk lagi dengan urusan banyak orang. Ya, aksi sosial, politik kemasyarakatan, orang tidak melibatkan diri lagi. Yang kemudian menciptakan suatu masa di mana orang tidak mau lagi hidup bersama dengan orang lain. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-32. Di sana kita diminta untuk bagaimana melihat dan ikut merasakan penderitaan sesama. Sakitnya orang lain itu menjadi bagian dari diri kita. Kesusahan orang lain itu juga menjadi bagian dari diri kita. Kita diminta untuk menjadi Yesus-Yesus yang lain, yang hadir di tempat di mana orang merasa terasing dengan sesamanya. Orang hidup dalam isolasi, pintu-pintu diri yang tertutup. Kita diminta untuk hadir di sana. Kita tidak hanya mempersoalkan bagaimana orang sakit itu harus disembuhkan, tetapi juga harus bagaimana mengembalikan kehidupan manusia yang terasing ke kehidupan sosial yang lebih sehat. Seperti Yesus melakukan dari tempat asing, dia mengirim pulang orang kusta itu menghadap para imam, dan para imam diminta untuk mengumumkan orang sakit itu telah sembuh dan boleh diterima kembali dalam lingkup sosial. Demikian juga kita hendaknya mengembalikan kehidupan orang-orang yang terasing ke kehidupan sosial, supaya mereka lebih menikmati kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Inilah poin yang kedua yang menjadi permenungan kita. Kita semua dalam hal-hal tertentu adalah orang-orang kusta yang barangkali mengalami suatu problem hidup, entah fisik juga psikis. Mari kita membangun iman yang kuat untuk tetap berharap pada berkat rahmat Tuhan dan memohon bekerja sama dengan rahmat Tuhan itu untuk menciptakan lingkungan hidup sesama masyarakat menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Amin.